Hari kita ngobrol dengan Muhatli Aco, seorang stand up comedian yang juga jadi sutradara film komedi terlaris di Indonesia. 9 juta lebih penontonnya di film agak lain. Let's go. Aco, gue gak nyangka lu berubah, Co. Kenapa berubah? Karena gue kenal lo udah lama ya. Terus kita main Werewolf bareng. Werewolf ya. Terus tadi gue dari sekolah anak gue latihan band sama orang tua murid lain. Mau perform. Udah masuk fase itu ya? Udah masuk fase itu, gak jelas banget emang. Penyanyi gue orang Brunei. Bener, penyanyi gue orang Anak lu Brunei. sekolah di mana sih? Ada sekolah Australia. Oh pantesan, Iya. tiba-tiba Iya, kayak Liga PBB gitu orang tuanya. Liga PBB. Basis orang Korea, Pak. Oh Basis iya, orang Korea. pantesan. Terus gue datang ke sini, terus Aco, kan kita janji jam 1. Aco telat, dia udah ngasih tahu sih agak telat nih gitu. Datang ke sini, gue belum nanya nih. Langsung, sorry ya gue telat, abis dari UK. Iya deh, gue dari Tebet sih tadi. Karena gue gak bisa pakai alasan apa-apa lagi, cuman itu alasannya. Oh gitu, sorry telat dari UK. Berarti lo abis apa syuting? Enggak, lagi nonton Liverpool. Gue kan suka bola Liverpool. Aco gila. Gue suka Liverpool. Iya. Nonton video.com kali ya. Iya. Oh video.com. Itu kan karena mau resign pelatihnya Jurgen Klopp. Perpisahan. Dia kesana langsung. Sana langsung. Gue juga pernah nonton bola di sana, Tottenham. Tottenham. Liverpool nih gimana nih? Bagus gak stadionnya? Iya bagus, apalagi yang sekarang udah Itu baru? baru habis habis renovasi. Jadi lo pergi ke sana hanya buat nonton bola? Hanya untuk perpisahannya Jurgen Klopp, pertandingan terakhir. Karena terakhir sebelum dia digantiin judi slot ya. Arne slot, bukan jadi slot. Jadi dia resign bawa Jeko gitu, jadi gue datang. Si Jurgen Klopp ya. Iya ternyata nggak ada Jeko. Kenapa lo harus datang? Maksudnya kenapa harus di perpisahan ini? Ya karena Liverpool itu kan udah lama nggak juara. Sementara pas kemarin juara, gue pengen datang lagi COVID. Oh pas ya, Iya pas kan, yang COVID dia kan itu. juaranya pas COVID, jadi nggak boleh ada penonton. Oke. Jadi gue udah bertahun-tahun nabung untuk kesana tuh. Akhirnya kayak entar aja deh kalau misalnya ada momen mau juara lagi. Nah ternyata si Jurgen Kloppnya udah keburu mau resign. Oke. Jadi gue pikir kayak ya udah emang kayaknya ini saat yang tepat gue harus berangkat. Sepenting apa Jurgen Klopp buat lo? Karena kan tahun ini juga dia cuman Carabao ya. Betul. Tapi kan dia yang akhirnya bikin Liverpool juara lagi setelah 30 tahun. Oh setelah sekian lama. Iya. Jadi itu berkesan di. Sangat berkesan dan dibuat masyarakat orang-orang sono juga dia tuh udah kayak dewa lah pokoknya. Iya. Jadi kayak dia pergi tuh kita jadi balah bingung kayak apa yang salah gitu, kayak berusaha kayak habis diputusin tuh nggak sih lu kayak. Menurut lo kenapa dia pergi? Nggak tahu ya, kayaknya sih kalau terka-terkaan fans tuh kayak mungkin dia minta sesuatu yang klub nggak bisa akomodir. Apa emang? Pemain misalnya yang dia pengen. Kenapa bisa akomodir duitnya? Nah Liverpool itu terkenal kayak gitu, kayak bukan kayak Madrid gitu yang bisa beli siapa aja gitu. Dia tuh sangat kayak apa ya bahasa ini, pelit gitu. Oh. Dalam artian dia punya statistik yang kalau misalnya statistiknya segini, lu cuman bisa dapat harga di segini. Oh, inilah sesuai value gitu ya. Iya, sesuai value gitu. Dia nggak mau beli pemain yang over dari overpriced value-nya ya. betul. Berarti si City dapat Haaland tuh gokil ya. Gokil. Karena 50 juta doang kan. Iya, cuman gaji dan klausulnya. Nah, itu juga gaji yang sulit di Liverpool tuh. Oh. Jadi mungkin belinya sanggup, tapi untuk skema gaji yang dia minta, itu juga ada batasannya lagi. Makanya Salah juga kemarin kan hampir nggak diperpanjang karena dia minta naik yang sebetulnya itu belum pernah ada yang gajinya segitu di Liverpool. Siapa? Salah siapa? Mau Salah. Oh, mau Salah. Iya, bukan salah gue. Mau Salah minta tapi nggak diiniin. Hampir. Tapi udah tua dia. Nah iya, itu pertimbangan dia, umur udah segitu harusnya nggak segitu gajinya mungkin ya. Oke. Tapi dia minta tetap naik, tapi akhirnya dia approve. Padahal yang dia minta sebetulnya nggak seberapanya Cristiano Ronaldo yang udah lebih tua lah dari dia gitu. Tapi yang lagi jago McAllister deh di Liverpool. Liverpool. Ya nggak sih, siapa sih Ya, namanya? lagi nggak jago. Siapa yang pemain Inggris itu yang agak berewokan? Bukan McAllister ya? Inggris brewokan. Iya ada tuh Banyak pemain sih mudanya orang dia. Inggris brewokan. Iya pemain muda dia yang katanya digadang-gadang gantiin Salah. Harvey Elliott. Harvey Elliott. Itu lagi jago juga. Iya dia. lagi jago. Kemarin juga dia bagus perform. Gue tuh menyenangi posisi gue di mana gue ngikutin bola. Gue nonton Liga Inggris tapi gue nggak punya klub kesayangan. Favorit. Kenapa? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa gue nggak punya klub favorit? Karena nggak ada satupun dari klub itu yang gue bisa mengikatkan hati gue secara emosi. Gue nggak ngerti di bagian mana gue harus ngiketin itu tuh di mana. Kalau lo ke Liverpool di bagian mana ya? Michael Owen. Karena Dari Owen. dia kecil.
Menurut gue direpresentasikan kayak ada atlet kecil tapi bisa ngacak-ngacak. Oke. Dan jadi dewa banget lah saat itu di Oke. Liverpool di tahun 90-an itu. Jadi pas dia pindah waktu itu ke MU ya? sebel banget. Sedih banget ya? Sedih banget gitu. Oh jadi gara-gara ngeliat Owen? Iya. Oke. Pokoknya gue suka klub yang ada orang jagonya tapi kecil. Kayak Roma atau ada Montella, gue suka tuh. Oke, berarti orang-orang kecil-kecil ini. Iya, jadi kalau penikmat Ucok orang Baba kecil. bikin klub sepak bola, kayaknya gue akan ganti sih, gue ke situ sih kayaknya. Lo pas pilek milih dia nggak? Siapa? Ucok Baba. Nyalek kan? Kan bukan dapil gua. Oh iya benar. Sampai nggak mau pindah dapil untuk. Agak susah sih ya. agak terlalu emosional kayaknya kalau sampai segitu. Berarti lo suka Barcelona dong? Iya, karena ada Messi kan. Nggak, itu kecil semua. Iya, Xavi, Iniesta. Iya, ya suka. Dibanding Madrid gue mendingan Barca, lebih suka Barca. Ada kesenangan nggak kayak nonton TikTok orang kecil lagi duduk ditendang? Kan suka banyak yang kayak gitu tuh. Kan konteksnya olahraga. Konten kurang ajar itu. Enggak semua yang kecil-kecil juga gitu. Itu tretan muslim yang suka, bukan gua. Oke. Lo balik dari Liverpool. Itu kota Liverpool ya? Iya ya kan? Itu kotanya. Salah satu kota yang gue singgahi. Oke. Terus berapa lama itu pergi ke sana? Total berapa ya? Mungkin 14 hari gitu. Anjir, lo liburan ya? Ya sekalian. 14 hari Liverpool terus mana lagi? Enggak, ke London dulu. Main-main di London dulu. Karena kan pertandingannya baru tanggal 21 kalau gak salah. Gue dari tanggal 10 udah di sana. Sama anak istri? Sama istri doang. Sama istri aja? Sama istri doang. Cuman ada anak-anak komunitas Big Reds Indonesia yang jalan juga. Oke, berarti lo emang baru banget pulang kan ini? Baru banget pulang. Baru Berarti kemarin. Bonus agak lain cair. Mohon maaf nih, bonus belum cair tapi gue udah nabung. Bener pakai tabungan nih. Iya, gue udah lama udah nabung Iya. pengen ke sana. Iya, oke. Nah terus apa yang lo paling senangi di Inggris waktu lagi jalan? Arsitektur kayak gedung-gedungnya tuh kayak di sana. Karena tua-tua gitu. Iya, nggak diganti gitu. Kalau kita ke pusat-pusat kota ya masih begitu. Orang Tapi pas maboknya banyak gak? kalau di London nggak terlalu, tapi di Liverpool lumayan. Gila ya. Iya. Itu orang Inggris mabok tuh udah paling nyebelin menurut Iya. gue. Tapi lo Mungkin nggak- mabok tuh kayak tidur siang lah kita di sini gitu ya kayak. Emang hobi ya? Emang hobi aja Emang gitu, hobi ya? kebutuhan gitu. Itu kan lo datang nonton pertandingan dan seru ya buat lo ya. Kalau yang lo sebelin apa di situ? Ada nggak? Ininya sih homelessnya. Banyak emang. Lumayan di Liverpool lumayan banyak dan Agresif nggak? nggak terlalu sih, cuman kayak kita nggak terbiasa. Kalau kita kan biasanya homelessnya di sini ada di kolong jembatan gitu. Kalau di sana tuh bener-bener di station juga ada, di mana di depan tempat kita mau belanja ada gitu kayak. Tapi Inggris tuh menjadi negara yang sesuai bayangan lo nggak setelah lo kesana? Ini pertama kali kan? Pertama kali. Sesuai bayangan tapi nggak? Iya, bahkan melebihi ekspektasi gitu karena ya gue cuman ngeliat di film-film doang gitu, ternyata banyak tempat-tempat yang menyenangkan juga gitu. Soalnya gue pas ke London itu ke nonton Tottenham main, gue ngerasa itu gloomy banget, Ya, sedih, kotanya sedih gitu. lu bulan apa ke sana? Bulan apa deal kita ke sana itu? Maret ya? Maret. Ya, Maret memang masih dingin banget. Iya ya. Iya, Tapi gloomy banget gak sih deal? Moodnya tuh nggak enak gitu. memang iya. Kayak mendung-mendung. Nah, Mei itu lumayan ada matahari. Lumayan cerah. Lumayan, makanya gue hari terakhir bahkan mampir ke Brighton tuh pantainya kan. Itu cerah, tapi ya dingin, tetap dingin. Oh iya. Kalau di Inggris gitu ya dinginnya aneh ya. Iya, dan kalau lu bilang Londonnya kan luas banget. Oke. Lu di Central Londonnya, lu ke Sheffield misalnya itu lebih Beda lagi. lebih gloomy lagi gitu. Nah, lo libur 14 hari berarti nggak ngerjain apa-apa tuh? Nggak ngerjain. Lo nulis nggak atau di sana atau dapat ide apa? Ini doang ngedit sambil Ngedit apaan? ngedit Induk Gajah 2. Di Inggris. Iya, pakai online aja ngasih feedback itu ke editor. Oh. Kan sekarang udah ada kayak aplikasi kayak apa tuh kayak Frame.io gitu kan. Oh, Frame.io. Frame.io, yang Nanti lo kita- taruh notesnya di situ. Iya, per di detik berapa gue kasih notes apa gitu. Berarti lo project lagi ada apa aja? Yang lagi jalan banget saat ini sih itu ngedit Induk Gajah season 2. Yang season 1 udah bungkus, udah beres, Udah beres. tayang. Iya, masih tayang di Prime. Masih tayang. Karena kan series kan. Terus abis itu lo ngerjain Induk Gajah 2. Induk Gajah season 2 ya. Ini lagi editing. Lagi editing. Lalu apa lagi? Layar lebar? Ya paling nanti agak lain 2. Itu udah kalian rencanain dari awal kah? Agak lain 2 ini? Iya, agak lain kan dari awal konsepnya kita memang kalau misalnya disambut baik oleh penonton, kita tuh nggak akan bikin sequel. Bikinnya kayak Warkop gitu loh, yang setiap film beda cerita, riset lagi. Oh. Kayak Warkop kan gitu kan.
karakternya itu terus, tapi bisa aja ntar tiba-tiba dia jadi anak mahasiswa, tiba-tiba dia jadi chips itu kan apa, Oke, ya jadi polisi. pokoknya nggak ada keterkaitan antara film berikutnya dengan film yang sebelumnya, Oke. bukan sequel gitu. Nah, ini belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya, tapi sudah diniatkan akan ada terusannya karena ya animonya bagus di agak lain yang pertama. Nah, yang agak lain pertama, gue sempat ngobrol juga tuh sama anak-anak agak lain tuh. Jadi kalau nggak salah awalnya lu ngajak mereka brainstorming bareng ya? Apa gimana sih? Kalau lebih awal lagi justru sebetulnya premisnya tuh dari mereka. Yang soal rumah hantu. Iya, bahwa mereka sudah memikirkan lucu ya kalau kita bikin film kita berempat jadi penjaga rumah hantu, itu tuh dari mereka. Oh, tapi baru itu doang. Iya, bahwa ada rumah hantu yang ada orang mati di dalamnya itu dari mereka. Tapi selanjutnya bagaimana, endingnya bakal gimana, terus apa yang mereka lakukan di perjalanannya itu belum ada. Nah, itu lo yang bikin. Iya, belum ada. Belum ada Gimana semua. caranya mereka datang dengan premis kayak gitu, terus lo ngembanginnya kayak apa? Itu kan berarti bukan berasal dari lu kan? Iya, bukan. Itu gimana cara ngembanginnya? Ya apa namanya, kebetulan gue udah cukup kenal sama karakter 4 orang ini kan. Jadi kayak gue langsung ngebayangin nih kalau 4 orang ini jadi hantu goblok gitu di pasar malam, kayaknya sih lu emang lucu gitu. Kayak ruang komedinya kebayang kan, kayak hantu takut sama hantu beneran gitu, hantu bohongan takut sama hantu beneran. Karena kan ceritanya gara-gara ada yang mati di rumah hantu itu jadi beneran serem Jadi rumah beneran hantunya. serem, Jadi ya. yang harusnya Arif Dido kan? iya, harusnya job desk dia nakut-nakutin orang, malah mereka juga ditakut-takutin sama hantu yang mereka kubur jasadnya di situ. Nah, Jadi itu udah lucu tuh. iya, dari situ menurut gue kayak wah ini sih kayaknya ruangnya banyak nih. Ya akhirnya gue mulai nyusun dari karakternya dulu. Kira-kira apa nih yang melandasi 4 orang ini sehingga mereka memutuskan untuk mengubur orang itu di rumah hantu. Oke. Dari situ dulu. Yang menarik buat gue ya dari ceritanya adalah dengan mereka berpura-pura jadi hantu terus ada orang mati dikubur, itu ada hal yang tidak simpatik yang mereka lakuin terhadap si orang yang mati ini. Betul. Ngerti gak maksud gue? Iya, ngerti. Jadi gimana cara penonton bersikap kalau tindakan mereka itu secara tanda kutip ya agak immoral kan? Maksudnya dalam artian orang mati malah lu jadikan bahan rejeki nih. Betul. Gitu. Nah itu lo kepikiran juga. Karena kalau di bukunya Black Snyder yang Save the Cat tuh. Lo harus ngasih lihat karakter nyelamatin kucing. Betul. Ini justru malah karakter lo yang iya, berisiko gitu. sebetulnya buat karakter ya, apa yang lo lakuin supaya penonton tetap wah gue punya simpati nih ke 4 ini. Karakter yang matinya gue bikin karakter yang jelek. Oke. Dia selingkuh. Dia calon gua bikin kayak calon anggota orang yang lagi mau nyalek. Oke. Yang mungkin konotasinya banyak orang-orang yang tidak suka dengan karakter-karakter Caleg-caleg gitu. Caleg-caleg yang gak jelas gitu kan. Oke. Ya ada juga yang jelas gitu, cuman yang jelas juga ada gitu. Siapa aja yang gak jelas. Jadi ini gue punya listnya. terus. Nah jadi udah profesinya caleg, terus dia selingkuh, terus dia juga jantungan. Jadi bukan kesalahannya penjaga rumah hantu dia mati. Oh. Jadi gue meminimalisir sesedikit mungkin kalau ini emang kesalahannya si 4 orang ini. Oke. Gue memposisikan mereka adalah orang yang ketiban sial. Nah cuman yang PR gue adalah gimana caranya 4 orang ini punya motivasi yang kuat untuk memutuskan kenapa sampai harus kita kubur di rumah hantu ini. Oke. Makanya gue bikin kan satu-satu, ada yang mau masuk tentara. Itu soal uang, itu paling primal tuh ya. Iya, soal duit tuh. ada yang soal mamanya sakit. Jadi gue tempatkan mereka di ujung tanduk juga. Sehingga mereka melakukan ini bukan karena kesenangan, tapi karena keharusan gitu. Iya, karena terpaksa ya. Iya, sehingga bayangan gue kayaknya kalau gue pertemukan 2 ini, harusnya penonton udah bisa bersimpati sama karakter. Plus di endingnya gue kasih punishment ke 4 orang ini. Iya, ini pasti orang pada nonton ya, masuk penjara lah masuk ya. penjara gitu. Karena gue juga nggak mau bikin mereka tiba-tiba jadi hero dan happy aja tanpa ada konsekuensi di endingnya. Tetap gue kasih konsekuensi. Jadi gue rasa 3 hal itu mudah-mudahan sih bisa menyelamatkan Save the Cat yang tidak gue lakukan itu. Bener. karena memang pas gue gue lihat trailernya pun juga kayak wah ini gimana caranya ya penonton bisa bersimpati. Tapi lo udah mikirin itu ya Iya, ternyata itu ya. PR besar pertama justru kayak. Itu udah ketahuan di mana, di lu atau ketika development sama yang lain kayak nih kayaknya harus dibikin. Saat dengar premisnya sih kayak ini kan secara nggak langsung membunuh pembunuhan tidak disengaja kan. Iya. Gitu. Biar gimana pun ya mereka nakut-nakutin orang
terus orangnya jantungan mati. Tapi kan salah juga orang itu. Lu udah tahu jantungan kenapa masuk? Ternyata dia terpaksa masuk di situ karena nggak mau ketahuan istrinya selingkuh. Jadi kayaknya secara moral juga dia udah punya beban moral yang tidak disukai masyarakat. Sehingga ketika masuk situ dan mengalami itu, sebagian orang mikirnya itu punishment. Jadi berimbang tuh di situ. Ditambah lagi di endingnya gue bikin si 4 orang ini di penjara. Jadi ya sudah gitu. Mereka udah win-win lah gitu. Nah, semua proses penulisan ini itu begitu jadi draft 1 lokasi ke mereka atau mereka juga terlibat di penulisan skenarionya? Gua ngasih sinopsis panjang dulu, gua kasih ke Ernest, terus sebagai produser. Iya, terus dari agak lain juga Bene juga ikut baca. Oke, Gitu. Bene yang baca tapi. Bene. Oh, Karena Bene kan juga nulis juga kan. nulis. Jadi kayak biar kita ada segitiga saling ngawasin gitu. Gua nulis, Ernest produce, Bene perwakilan dari agak lain yang apakah ini udah Inline nih. Iya, inline lah dengan di bayangan mereka gitu. Berapa lama proses itu? Development itu? Nah, itu yang gua agak Lupa. kaget juga. Bukan lupa, gua justru kaget karena itu malah jadi project yang paling cepat gue selesaiin. Oh gitu? Iya. Nulisnya? Nulisnya. Gue gak tahu kenapa. Apa karena gue sebegitu seneng sama ceritanya. Karena gue ngerasa dari awal, wah ini ruang komedinya gede banget gitu. Jadi kayak udah gak sabar gitu pengen bikin adegan ini, adegan itu, adegan ini, udah kepikiran gitu. Jadi gak perlu mikir yang jauh-jauh. Kayak udah deket aja. Kayak gue ngebayangin gue jadi 4 orang itu, gue lakukan ini maka akan terjadi ini. Gue lakukan ini maka jadi kayak kebuka aja gitu. Lebih cepet situasinya. Berapa lama? Sebulan kalau nggak salah. Anjir cepet banget sih. Makanya menurut gue kayak draft 1 gue sebulan tuh buat gue sendiri kayak gue kaget. Kok bisa sebulan gitu. Draft 1 sebulan? Draft 1 sebulan. Berapa halaman? Berapa ya? 90. 90-an lah. 90. Wah gokil. Gue juga kaget sebetulnya. Tapi perubahannya banyak dari draft 1 ke final? Enggak sih, enggak banyak. Oh iya berarti udah matang itu. Iya ada Selama sebulan beberapa. itu. Iya mungkin kayak gue udah. Karena gue denger premisnya udah lama. Jadi mungkin sambil berjalan menuju gue nulis udah mulai ngawang-ngawang. Udah diiniin ya? Iya. Udah dipikirin nih. Iya kayak jokes-jokesnya tuh udah bunyi gitu. Ini ntar ada Oke. kayak gini, ntar ada kayak gini, ntar kayak gitu. Gimana cara lo memastikan komedi di skripnya itu tersampaikan di layar? Kalau gue sih pertama berusaha bikin situasinya dulu nih yang tabrakan gitu kan. Kayak gimana caranya nih orang ini ada 4 orang ini berada dalam sebuah situasi besar yang nggak mampu mereka handle sehingga mereka mengeluarkan respon yang di luar hal yang normal gitu. Oke. Inline dengan judulnya agak lain karena kan kalau gue selalu benang merahnya gimana caranya mereka tuh selalu punya reaksi yang agak lain dari orang-orang biasanya gitu. Oke. Ya udah berangkat dari situ satu-satu dirakit plot pointnya gitu ya. Pas sudah jadi draft 1 gue juga ada Awe kan di sini sebagai komedi konsultan. Jadi gue kasih baca Awe untuk memastikan apakah jokes yang gue tulis udah lucu juga di dia gitu. Nah dari situ baru ada kalau misalnya Awe ada kalau ini diginin aja ya mungkin ada adjustment juga. Plus pas reading juga karena kan gue bukan orang Batak ya. Jadi mungkin ada diksi-diksi yang mereka agak ganti-ganti juga demi untuk bikin ini lebih Batak banget gitu. Lebih Medan ya. Lebih maksudnya Medan logatnya. lah gitu. Meskipun skripnya udah gue tulis berlogat. Udah berlogat. Udah berdialek lah gitu. Lo udah ada feeling belum? Ini bakal jadi film terlaris nomor 2 ketika lagi syuting. Udah feeling belum? Ya enggak lah. Enggak lah. Gue film gue baru 2 sebelum itu kan. Dan belum ada yang menyentuh 1 juta penonton kan. Itu yang warisan itu kan? Gara-gara warisan kan cuman berapa ya? 600 ribuan apa? Itu pun udah film lebaran gitu. Jadi gue belum pernah ngerasain punya film yang sejuta gitu. Jadi kayak untuk mikir sampai 9 juta ya nggak mungkin lah. Dalam bayangan lo berapa pada syuting? Gue udah bisa mohon gitu. sejuta aja. Ya, sejuta. Sejuta aja gue tuh udah kayak ini udah milestone besar buat gue. Karena akhirnya film gue ada kata jutanya gitu. Tapi masa nggak ada feeling sih kayak dalam artian, aduh di materi bagus banget nih gitu. Tapi secara statistik di beberapa tahun terakhir film komedi itu belum ada yang pecah lagi. Terakhir itu yang hampir 1 juta itu cuman Gampang Cuan. Itu pun 700 ribuan kalau nggak salah. Iya yang ada Pandu tuh. Iya. Itu kan yang beneran komedi gitu ya. Belum ada lagi yang pecah. Masih selalu horor. Maksudnya ada eranya yang pas lu dulu kan hangout apa segala macam itu juta-jutaan tuh. Nah setelah itu setelah Warkop tuh udah nggak ada lagi kalau lu lihat di datanya. Belum ada lagi film Indonesia yang Ernest juga bikin Cek Toko Sebelah 2 gak nyampe 1 juta. Jadi artinya lu pun juga udah gak terlalu berharap ya? Iya karena gue ngeliat pasarnya lagi di horor. Kayak lagi animo horor lagi tinggi-tinggi banget. Tapi ini kan udah horor ya?
Ya tapi Horor-hororan lah. horor-hororan. Nah itu juga salah satu hal yang waktu gue ditawarin mau nggak nulis dan ngederek, gue bilang mau asal horornya nggak beneran, gue bilang gitu. Oh. Karena gue nggak tahu caranya bikin orang takut. Iya. Kalau bikin orang ketawa mungkin gue bisa cari tahu caranya, tapi kalau untuk bikin takut gue udah nyobain di Ghostwriter 2 nggak bisa. Oke. Gue nggak ngerasa itu cukup Menyeramkan. menyeramkan. Bukan ini gue kayaknya bidang gue itu. Tapi lo jauh juga ya. Lo kan dulu di agency kan? Iya, gue IT dulu background. Malah IT. IT gue. Kan zaman-zaman lo stand up di mana tuh? Zaman-zaman kita masih bikin open mic lah. Iya di Bobber kita Di bareng Bogor, pertama ya ya kan? Bandung. Itu yang diomongin soal kerjaan lo sebagai IT gitu. Iya gitu-gitulah pacaran apa gitu-gitu. Ih, jauh juga ya berarti ya? Iya lah, orang kita dulu masih ya belum pada nikah kan waktu itu. Enggak, maksudnya lo kerjaan lo ini, IT ini. Oh iya, Tiba-tiba jadi nulis, jadi apa segala macam. gue baru resign bener-bener tuh 2014. Oke, lumayan lah, udah lama lah. Iya 2014. Tapi kan stand upnya dari 2011. Main filmnya udah dari 2012. Tapi kayak gue nggak berani ninggalin kerjaan gue karena gue nggak yakin gue bisa survive di industri ini. Karena kan ya Banyak. Iya, dan gue tidak pernah menyiapkan diri untuk ada di sini gitu. Nah, ketika lu lepas dari kantor, itu di pikiran lo apa? Kayak kalau gue nggak all in nggak ini nih gitu. Iya, dan gue titik baliknya tuh ketika gue dapat film sekali 3 dan itu back to back. Jadi kayak abis ini langsung ini, abis ini langsung ini, dan sutradara-sutradaranya tuh gue kagum gitu. Jadi menurut gue kayak kayaknya udah mulai dilirik nih gitu, udah ada nih yang mau menggunakan jasa gue. Oh, job gue lagi rame nih gitu iya, ya. gitu dari yang sutradara-sutradara yang mungkin belum yang gue bayangkan bisa nge-hire gue, tiba-tiba yang kayak Mas Riri gitu udah kayak jadi gue kayak udah sampai situ, berarti kan kemungkinan untuk ke yang lebih besar lagi mungkin ada gitu kalau misalnya gue total. Karena kalau misalnya nggak total gue susah karena kan sambil ngantor gitu kan. Tapi kayak misalnya kan sekarang pecah nih di agak lain nih. Iya. Sebelumnya ketika lo udah nge-resign, ada nggak masa-masa di mana kayak anjir nggak ada job lagi, gue udah resign lagi? Alhamdulillah sih justru gue resignnya di saat lagi demand-nya lagi tinggi-tingginya. Dan itu terus tuh, karena kan 2014. Iya, kalau di film saat itu lumayan, alhamdulillah gue kayak banyak lah gitu film gitu. Terus, Dan stand up juga lagi hot-hotnya kan saat itu, gue di Metro TV juga lumayan sering gitu. Terus dengan adanya acara-acara stand up di TV lain juga jadi suka dipanggil juga. Terus kayak corporate juga jadi ada gitu. Jadi ya ada terus ya. Adalah gitu, masih bisa lah gitu. Nah begitu agak lain, panggilan banyak banget dong sekarang. Iya lumayan sih. PH gede lain juga udah nelponin apa gimana? Iya. Oh ya, gimana lo nolak? Ya sebetulnya gue nggak nolak juga. Jadi gue kayak tetap gue datengin, tetap mau bikin apa kayak gitu-gitu. Cuman ya kalau gue ditanya lagi ada cerita apa, ya gue jujur aja lagi nggak ada. Gue bilang gitu. Karena memang, nah itu jeleknya gue nggak nulis tiap hari sih, gue jeleknya gitu. Harusnya kan gue nulis tiap hari gitu. Jadi ketika ada permintaan gue tuh ya lu tinggal pilih mau yang mana gitu. Tapi gue tidak serajin itu jeleknya. Cuman yang agak lain 2 belum ada tulisan apapun berarti? Belum, cuman gue udah mulai ngelisting kayak kemungkinannya ya. Mungkin jadi ini, itu situasinya ini. Adalah gue siapin gitu. Jadi ketika waktunya tiba nanti, yuk kita mulai brainstorming, gue udah bisa mulai. Itu belum ada kapan tuh? Gue kalau jadi produser mah udah nafsu gue lah. Ya karena kan nyesuaiin sama jadwal 4 orang ini juga. Indra Jegel. Dia kan acara stripping TV-nya. Indra Jegel terlalu banyak pekerjaan dia. Jadi buat kamu Indra Jegel. Oke. Nih, ada satu joke di film lo yang kemarin rame juga, yang Saksi Bisu. Iya. Itu lumayan sih, kontroversial. Iya, benar-benar. Kalau gue dengar dari lo kan, lo layernya lumayan banyak tuh. Dari Ernest baca lah, terus si Benny baca. Itu memang loss aja atau memang itu resiko yang lo mau ambil karena lo punya argumen buat joke-nya? Sebetulnya Ernest sudah mengingatkan. Oh gitu? Bahwa kayaknya ini bisa berpotensi jadi apa namanya, ya omongan netizen lah. Cuman menurut gua justru gua pengen melibatkan ada orang yang tunawicara itu sebagai bentuk kalau misalnya ya di kehidupan nyata memang mereka bagian dari kita. Justru gue gak mau ngumpetin. Bahkan secara eksplisit gue bikin dialog yang Ari Kriting bilang kalau saya menerima siapapun untuk bekerja di sini, kesempatan untuk semua orang meskipun kamu punya keterbatasan. Gue sih berharap tadinya message itu bisa bikin orang
paham niat gua. Ya, bahwa ini inklusif nih. Iya, dan yang gue tertawakan bukan kecacatannya, tapi situasi yang membingungkan antara orang yang tidak bisa berkomunikasi sama dia dengan dia yang berusaha menyampaikan apa yang diomongin. Oke. Situasi itunya yang kami ketawain, kesalahpahamannya. Tapi gugatan orang tuh lebih kemana berarti? Karena dia tidak tunawicara beneran yang mainin, nggak juga? Ada yang sampai sejauh itu juga. Oke. Jadi menurut mereka aktor bisu harus bisu. Oh gitu? Ada yang sampai kayak gitu. Oke. Ada juga yang kayak seharusnya gue lebih riset lagi karena orang bisu itu harusnya tidak bisa mendengar. Nah karakter gue kan sebetulnya bukan yang begitu. Jadi cuman yang ada gangguan bicara, yang tunawicara, bukan tunarungu. Oke. Jadi gue juga udah pelajarin, udah riset gitu. Bahwa memang ada yang tunarungu, ada yang tunawicara. Nah yang gue pakai di sini itu tunawicara. Jadi dia cuma punya gangguan di mulutnya, cara bicaranya, sehingga dia kesulitan untuk berbicara, tapi dia mendengar. Dan itu gue bermain di komedi saksi bisu, literally bisu gitu ceritanya. Iya. Konsepnya begitu. Di bercandaan itu ya saksi bisunya itu. Sederhana itu. Cuman orang tuh banyak yang menilai, oh lu kenapa ya orang di film tuh kalau misalnya orang yang difabel itu dikasih profesinya tuh yang rendahan gitu. Kan gue kasih profesinya Obet di situ kan memang tukang bersih-bersih. Nah cuman gue tidak ada meniatkan itu, memang kebutuhan cerita gitu. Iya, tapi artinya kan bukan lo niatin. Ini ada karakter yang punya kekurangan nih. Iya. Mana nih ya yang gak terlalu gede ya perannya. Kan gak gitu Nggak kan. gitu. Justru kan dia adalah saksi kunci kan ceritanya. Okay. Jadi dia harus orang yang terlibat sehari-hari di pasar malam. Sementara kan bosnya, gue udah jadiin bosnya Ari Kriting gitu. Tapi menurut lo itu mempengaruhi ke peraihan penonton juga gak? Atau itu hanya bumbu-bumbu aja gitu? Nah kalau menurut gua selama kita udah jelas niatnya apa dan udah menunjukkan bahwa kita punya niat itu, persepsi itu udah nggak bisa kita atur. Oh terserah lu aja lah. Iya, yang penting ketika gua ditanya, gue bisa menjelaskan apa niat gua dan apa yang sudah gua lakukan untuk mencapai niat itu. Oke. Kalau belum maksimal ya gue minta maaf. Iya, gitu. iya. Tapi kalau lu bilang gue punya niat untuk menjelekkan, ya enggak, karena kalau gue niat gue nggak mungkin bikin dialog-dialog yang eksplisit itu gitu, bahwa gue menerima si Obet ini bekerja di situ apa segala macam. Justru gue pengen jadiin Obet bagian. Malah gue males kalau misalnya kenapa film itu isinya orang-orang yang tidak difabel semua. Padahal di kehidupan sehari-hari kita banyak gitu. Apa salahnya kalau kita masukkan seperti realitanya? Dan orang mungkin kadang nggak bisa membedakan antara propaganda sama memotret keadaan. Emang apa yang disangka sebagai sebuah propaganda? Ya itu menempatkan orang cacat itu bahwa posisinya rendahan. Jadi mereka propaganda itu kan ada di desain kan? Iya. Jadi mereka pikir itu ada desainnya itu. Iya. Aneh juga ya. Iya kan. Tapi kan aneh banget. Iya. Cuman gue nggak bisa marah atas opini orang. Itu ketika dia udah beli tiket ya, itu hak dia gitu. Jadi yang bisa gue lakukan cuman kalau lu tanya gue jawab ini jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya orang misu-misu di Twitter, gue nggak yang kerajinan langsung nge-reply. Gue nggak gitu ya. Gue nggak gitu. Makanya orang ngomong apa selama nggak nanya ke gue nggak jawab. Karena menurut gue ya itu diskursus yang terjadi setelah filmnya tayang gitu. Iya paham sih. Jadi kalaupun mereka mau ngadain forum terus mau diskusi sama gue, nah gue mau gitu. Tapi kalau misalnya cuman ngeladenin netizen ya capek juga ngapain gitu. Tapi nggak ada efek yang lumayan parah nggak sampai nyerang lu atau enggak apa? Sih. Enggak ya. Enggak. Karena sebelum gue jawab itu udah banyak orang juga yang enggak sih menurut gue enggak gitu. Jadi kayak terbelah juga. Tapi itu membuat lu lebih berhati-hati nggak buat next-nya gitu? Iya. Ya termasuk Ernest apalagi ya sebagai produser mungkin di next-nya dia akan lebih ketat lagi, lebih strict lagi ya. Lebih strict lagi gitu untuk menyaring gitu. Oke. Karena kalau gue kemarin ya konsep gue ya agak lain. Gue harus bikin komedi yang agak lain gitu. Nggak mau yang biasa gitu. Misalnya seunik mungkin yang gue bisa gitu. Dan menurut gue menempatkan ada sentilan-sentilan politik juga, apa bercanda-bercandaan agama, apa segala macam itu ya gue masukin di situ karena ya udah gue mau coba gitu. Bahwa gue bisa narik benang yang cukup, batasan yang cukup jelas untuk orang tersinggung atau tidak. Kayaknya takaran gue bisa nih gitu. Dan ternyata ya benar yang lolos dari gue tuh yang itu bagian si Obetnya. Nah ini tayang di pas lagi mau pemilu. Nah ya.
Kenapa? Kenapa harus pas pemilu? Apa keputusan Ernest tuh? Kita lebih ke nggak tahu sih bahwa akhirnya bisa dapatnya di situ. Cuma masalah tanggal berarti ya? Jadi kayak awalnya mungkin ngajuin, mungkin sempat ada beberapa pilihan tanggal. Nah cuman ketika udah makin deket kan produser harus milih tuh mau yang mana nih. Ya udahlah, di sini saingannya berat, di sini berat. Ya udah di sini aja deh. Tapi ini pemilu loh, bisa sepi orang pada fokus jobless. Ya udah di sini aja. Ternyata pas kita di situ banyak film juga yang tayang di situ. Oh gitu. Iya akhirnya. Nggak, soalnya orang-orang kan ngomongnya kayak pinter juga nih milih tanggal pas pemilu. Di saat orang udah bosan berpolitik, Iya. mereka mau coba hiburan. Tapi ternyata gara-gara tanggalnya kosongnya di situ. Yang mungkin kayak kita kan milih-milih saingan juga ya. Mungkin yang saingannya paling aman di situ kali. Oke, yang di antara yang lain. Yang antara yang lain, karena kan takut juga ya sama film-film besar gitu. Iya, pada saat itu kan. Iya. Kalau sekarang mah udah jadi IP sih menurut gua. Iya, mudah-mudahan. Iya kan? Oke, berarti next belum tahu mau film apa kecuali Agak Lain 2 tadi. Iya. Yang lainnya series Induk Gajah udah mau tayang. Iya. Apalagi lu ada stand up kah atau? Nah itu dia, gue stand up tuh lagi mulai jarang nih sekarang. Karena udah mulai takut-takut juga sekarang, apalagi kalau stand up itu yang direkam. Oke. Sekarang kan udah macem-macem ya orang Cara rekamnya. dan nanti tuh bisa aja nanti dipotong-potong di apa. Jadi gue sangat memilih-milih banget kalau misalnya ada stand up direkam nggak gitu. Tapi kalau misalnya cuman ini acara internal corporate ya buat ya udah nggak apa-apa gitu. Lu gak ada niat bikin sendiri, show sendiri? Niat selalu ada. Karena G baru bikin. Wah G mah udah Dan gila lah habis dia. itu tiketnya kan. Ya dia mah emang udah rajanya ini dah. Kalau gue tuh emang nggak tahu ya, nyali gue nggak sebegitu besar untuk bikin special show. Nggak tahu kenapa. Kenapa? Nggak tahu, takut gue. Karena Ya nggak tahu aja. Nggak yakin bisa orang mau datang ke show gue gitu. Lebih ke nggak yakin ada yang beli. Iya. Atau ngebayangin gue harus sejamnya. Ya dua-duanya. Oh, tapi lebih takutnya orang datang mau belinya itu. Oh, Karena kan gue udah lama nggak yang stand up gitu. Orang taunya gue malah bukan, banyak yang tahu gue malah akhirnya sutradara, bukan stand up lagi. Iya. Nggak ada keinginan sama sekali berarti ya. Ada, cuman nggak tahu gimana ya. Maksudnya belum bisa mengalahkan rasa takut itu ya. Iya benar. Nggak mau Pengen buka sih. 100 orang gitu. 100 orang mah pasti ada lah, Cok. Seseorang dulu kali ya. Iya. 100 orang lo tampil sejam. Iya sih. Seru sih pasti. Ya itu sih, pengen sih gue gitu. Terus kayak penyakit gue juga gitu, karena gue termasuk yang malas nulis ya. Jadinya ketika gue udah punya tabungan materi, terus ada undangan stand up atau apa gitu, kepake. Nah itu kan penyakitnya kita ya gitu. Tapi kan kalau lu rajin nulis gitu, lu pasti punya bank materi yang cukup gitu. Nah itu yang tidak gue lakukan. Begitu kepake bingung. Anjir, nulis apa lagi nih. Benar, Udah gak ada lagi kan. Iya. Oke. Oke, Cok, good luck buat semuanya. Terima kasih. Kapan nonton Liverpool lagi nggak tahu tapi. Ya kalau misalnya ada aroma-aroma pengen juara, mungkin baru kesono lagi. Berarti nggak akan pernah ya. Oke, thank you semua. Dadah.